Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Amira Faradika dengan NIM 2019 1050 1065. Saya dari KOSA. Prodi saya yaitu Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya akan menjelaskan mengenai retifikasi peta atau georeferencing. Tugas ini muncul dari mata kuliah komputasi perencanaan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Adi. Baik, mari kita mulai menjelaskan mengenai retifikasi peta atau georeferencing. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu retifikasi peta? Menurut KPPI, retifikasi peta berarti perbaikan. Penjelasan panjangnya yaitu retifikasi merupakan proses mengkoreksi citra sesuai dengan koordinat peta, GPS, atau citra lain yang sudah terkoreksi. Definisi lain dari retifikasi peta adalah proses melakukan transformasi data dari sistem grid menggunakan transformasi geometrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi georeferencing. Apakah kalian tahu fungsi atau kegunaan georeferencing? Fungsi atau kegunaan dari georeferencing adalah memberikan koordinat peta pada citra. Jadi, peta tersebut yang awalnya data, kemudian diberi koordinat yang sebelumnya koordinat tersebut belum benar. Jadi, pada georeferencing, koordinatnya itu dibenahi atau dibenarkan. Untuk melakukan retifikasi peta atau georeferencing, kita membutuhkan software ArcGIS atau ArcMap yang dikeluarkan oleh Esri. Esri itu Environment System Research Institute. Saya menggunakan ArcMap 0.8. Mari kita mulai. Beginilah tampilan awal dari ArcMap. Untuk melakukan georeferensi, kita harus mengetahui peta apa yang ingin kita koreksi atau ingin kita benarkan dengan cara add data. Dan di sini saya menggunakan contoh land use add. Oke, inilah pada peta ini dapat dilihat ini merupakan peta tata guna lahan wilayah studi makro Kecamatan Banyumanik. Seperti yang dapat kita lihat, pada peta ini dilengkapi koordinat UTM. Ini koordinat UTM. Koordinat UTM adalah metode green berbasis untuk menentukan lokasi di permukaan bumi yang merupakan aplikasi praktis 2 dimensi. Jadi, sebenarnya untuk melakukan georeferencing atau retifikasi peta dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melakukan georeferencing berdasarkan grid koordinat. Dan yang kedua yaitu georeferencing berdasarkan image by image dengan SKP. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan georeferencing berdasarkan grid koordinat karena di peta ini telah tersedia UTM koordinatnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan retifikasi yaitu kita harus memencet customize, lalu toolbar, lalu georeferencing. Pastikan nama file yang ada di sini sudah sesuai dengan nama file peta yang ingin kita retifikasi. Lalu untuk meretifikasi sebuah peta harus membutuhkan 4 titik minimal. Kita harus melakukan retifikasi sebuah peta. Kita dapat misalnya pada tanda plus ini. Misalnya pada tanda plus ini sebenarnya terletak di
data X yaitu 440000 dan data Y yaitu 92220000. Tetapi tidak sesuai dengan data yang terletak di pojok kanan bawah, yaitu 1078,59 dan 330,726. Maka kita harus mengkoreksi peta ini agar sesuai, yaitu dengan cara meretifikasi. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengkoreksi satu persatu titik dengan cara memencet add control points dan kita zoom in, pastikan ini tepat di tengah ya. Lalu kita klik kanan, kita zoom out agar data XY-nya terlihat. Klik kanan dan input XY. X data yaitu data yang horizontal atau data yang terletak di atas dan bawah. Sedangkan data Y yaitu data yang vertikal yang terletak di kanan atau kiri. Data X yaitu sesuai dengan ini yaitu 440.000. Dan data Y yaitu ini 9.224.000. Jika peta tersebut tiba-tiba menghilang, tidak apa-apa, itu berarti peta tersebut telah menyesuaikan dengan koordinatnya. Tinggal kita zoom to layer. Caranya, contoh radius ini kita klik kanan lalu zoom to layer. Selanjutnya kita akan meretifikasi pada titik yang berada di pojok kanan bawah dengan cara kita zoom in, pastikan tepat berada di tengah simbol plus ini, klik kanan lalu zoom out agar X dan Y datanya terlihat, lalu klik kanan input XY data. X yaitu yang ada di tengah yaitu 440.000 dan Y yang ada di samping kanan 9212. Oke, mari kita zoom dulu ya. Lakukan hal ini sebanyak 4 kali. Secara bahasa orang awamnya yaitu kita harus memaku setiap sisi agar kertas ini tidak gerak dan agar sesuai dengan koordinatnya. Jadi mari kita lakukan yang ketiga yaitu yang berada di sisi pojok kiri bawah. Pastikan beri tepat di tengah simbol plus, lalu kita zoom out, klik kanan input XY data. X data yaitu data yang berada di bawah yaitu 426. Y data yaitu yang ada di sebelah kiri yaitu 9212000. Oke. Lalu kita juga harus melakukan hal yang sama pada sisi pojok kiri atas. Kita zoom in agar sesuai dan tepat di tengah simbol plus, lalu kita zoom out, klik kanan input XY data. X data yaitu yang ada di atas yaitu 426000 dan Y data yang ada di kiri 9224000. Oke, sekarang kita lihat fueling cycle apakah sudah sesuai. Kita telah melakukan retifikasi di 4 titik. Transformation-nya kita ganti adjust dan kita lihat SMR error-nya.
RMS error-nya, RMS error itu root mean measure. Root mean measure. Jika RMS error-nya mendekati 0 atau di bawah 1, berarti rectification yang kita lakukan sudah tepat. Jika lebih dari 1, kita harus mengulangi. Seperti ini. Lalu saya sedikit akan menjelaskan mengenai transformation. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai zero order polynomial, first order polynomial, adjust, projective transformation, dan spline. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai zero order polynomial. Zero order polynomial digunakan untuk menggeser data yang telah dibuat. Ini biasanya digunakan ketika data sudah memiliki georeferensi, tetapi perubahan kecil akan lebih baik mengatur data. Jadi ini digunakan setelah melakukan georeferensi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai first order polynomial atau AFINE. First order polynomial digunakan untuk melakukan georeferensi pada gambar. Selain itu, first order polynomial juga digunakan untuk menggeser, menskala, dan juga memutar set data raster yang diputarkan sebagai garis lurus dalam data set raster yang melengkung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adjust. Adjust merupakan transformasi penyesuaian mengoptimalkan LSF global dan akurasi lokal. Penyesuaian membutuhkan 3 titik kontrol, minimal 3 titik kontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spline. Spline adalah metode terpal karet yang sebenarnya mengoptimalkan akurasi lokal, tetapi tidak untuk akurasi global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai projective transformation. Projective transformation berfungsi untuk membelokkan garis sehingga tetap lurus. Transformasi projektif sangat berguna untuk citra miring, peta terpindai, dan untuk beberapa produk citra seperti Landsat dan digital globe. Jadi ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya berikan dapat dan mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terkata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.